Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang membuat makalah tugas akhir mata kuliah sensor dan transducer tentang tema perancangan alat. Baik, poin-poin makalah itu terdiri dari pertama halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat daftar tabel, yang kelima daftar gambar. Daftar tabel dan daftar gambar ini sifatnya opsional, boleh ada ataupun enggak. Kalau misalnya emang di dalam makalah kalian nggak ada gambar ataupun nggak ada tabel, ya nggak harus ada antara daftar tabel dan daftar gambar ini. Tapi kalau emang ada gambar ataupun ada tabel, ya harus dibuat daftar tabel dan daftar gambarnya. Kemudian poin yang bab 1 pendahuluan itu terdiri dari 3 poin, yaitu pertama 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan 1.3 adalah tujuan. Kemudian bab 2 landasan teori, itu secara garis besar adalah berisi teori medis sesuai tema atau teori permasalahan. Misal kalian mengangkat tentang tema EKG, berarti teori medisnya yang dimasukin adalah tentang jantung, anatomi jantung. Kemudian teori sensor, transducer, dan aktuator, kemudian teori mikrokontrolernya. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab 3, yaitu adalah metodologi, yang mana poin pertama 3.1 adalah desain penelitian atau diagram alur proses penelitian. Kemudian 3.2 adalah peralatan hardware dan software, yaitu hardware dan software apa yang digunakan dalam pembuatan perancangan alat kalian. Kemudian bab 3.3 yaitu adalah ranah perancangan. Yang pertama yaitu gambaran sistem model, kemudian perancangan hardware-nya yang mana termasuk dalamnya adalah block diagram, kemudian perancangan software-nya yang mana berisi tentang flowchart. Terakhir adalah daftar pustaka, itu sumber referensi yang kalian gunain, entah dari buku, dari internet, dan sebagainya. Poin pertama adalah halaman sampul. Ini contoh yang saya gambarkan. Jadi makalah, kemudian tulis judul kalian, misalnya perancangan alat atau apa. Kemudian untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk memenuhi tugas akhir, tugas UAS, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sensor dan transducer oleh bla bla, nama, kemudian NIM, kemudian program studi kalian, institusi kampus kalian, sama tahunnya berarti 2020, jadi sesuaikan. Jadi poinnya adalah makalah, kemudian judulnya, kemudian di agak kecil sesuai format seperti di slide, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah atau tugas UAS mata kuliah sensor dan transducer. Kemudian judul project, itu misalnya judul yang direkomendasikan. Sebenarnya cuma judul itu bagus, cuma yang rekomendasi itu adalah yang untuk menarik minat pembaca atau orang awam. Jadi misalnya sistem keamanan berbasis kendaraan berbasis Android, atau misalnya EKG berbasis Android dengan elektrodynamic kabel dan wireless. Kemudian misalnya alat monitoring suhu dan kelembapan inkubator bayi berbasis IoT dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh judul yang sebaiknya dihindari, rancang bangun alat, misalnya adalah rancang bangun alat pendeteksi alkohol berbasis Arduino. Ini hanya pandangan pribadi saya, bukan tidak boleh atau terlarang, tapi sebaiknya dihindari. Karena pertama, seperti judul rancang bangun itu terlalu banyak ya penelitian di internet, jadi nilai promosinya agak kurang untuk menarik minat orang awam, pembaca jurnal kita atau pembaca makalah kita atau pembaca tugas akhir kita itu udah terlalu awam. Jadi usahakan hindari kata rancang bangun atau yang bersifat ambigu seperti Arduino, karena kita tahu Arduino itu banyak, Arduino Uno, Arduino Mega. Nah sebaiknya didetailkan.
Misalnya kan rencana membangun alat pendeteksi alkohol berbasis Arduino Mega, lebih bagus. Atau alat pendeteksi alkohol berbasis mikrokontroler Arduino Mega, nah itu lebih bagus juga. Kemudian untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, itu contohnya seperti yang tertera di slide. Jadi halaman sampul, kemudian yang kedua itu halaman pengesahan diganti dengan kata pengantar, selanjutnya daftar isi, dan selanjutnya bab 1, bab 3, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Kemudian bab 1 pendahuluan itu latar belakang. Dalam latar belakang itu uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah yang akan dicari solusinya yang merujuk pada berbagai sumber pustaka atau pandangan singkat dari para penulis lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini. Kemudian uraikan secara singkat pada bagian mana karya cipta atau karya atau teknologi yang ditawarkan mampu memberikan nilai atau manfaat jangka panjang kepada pihak sasaran. Jadi sumber data pada latar belakang itu bisa diambil dari jurnal atau paper, bisa dicari di Google Scholar ataupun pada situs Garuda, portal Garuda Ristek Brin, kemudian bisa juga di portal Satu Data Indonesia, atau data pada BPS nasional ataupun BPS provinsi. Itu masuk aja websitenya, nanti kalian bisa dapat datanya, atau misalnya data yang dipublikasikan di setiap kementerian, karena setiap kementerian itu pasti mempublikasikan data, misalnya Kementerian SDM, PLN, dan lain-lain. Juga kita bisa mengambil latar belakang dari misalnya peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, atau peraturan Menteri Pendidikan, dan lain sebagainya, ataupun dari undang-undang. Itu juga banyak latar belakang biasanya yang diambil kutipan adalah dari undang-undang. Jadi contohnya itu latar belakang, misalnya penyakit degeneratif semakin meningkat dari tahun ke tahun, WHO memperhitungkan bla bla bla. Nah, itu dia citasi namanya Octaviani tahun 2014. Itu berarti dari penelitian Octaviani ataupun dari jurnal penelitian Octaviani tahun 2014. Jadi tuliskan juga sumbernya. Ya biasanya kalau di dalam kalimat itu adalah nama penulis sama tahun. Kemudian juga bisa yang berdasarkan latar belakang undang-undang tadi misalnya, atau Permenkes tadi, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2014 pasal 32 menyebutkan bahwa penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknik sekian. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis citasi, tapi dia menggunakan jenis citasi penulisan IEEE, jadi dia pakai angka 1 dan urutan. Kalau misalnya kayak menemukan jurnal ada angka di dalam kalimat, misalnya sebelum tanda titik, tanda dot itu 1, 2, 3 itu adalah merupakan citasi, tapi dia formatnya adalah IEEE. Jadi nama penulisnya nggak dituliskan, cukup cukup poin 1, nanti poin 1 itu mengacu pada daftar pustakanya. Jadi kalau daftar pustakanya di urutan 1, nah dia diberi keterangan nanti di daftar pustakanya 1 adalah penelitian ini. Nah, tapi dalam kalimat cukup dituliskan 1. Itu adalah citasi jenis IEEE. Kalau yang nama atau yang mengacu nama dan tahun biasanya itu sistem Harvard. Boleh, semuanya boleh, tapi nanti sebaiknya sih sistem Harvard, karena IEEE butuh penjelasan lebih lanjut nanti biar nggak bingung. Kemudian di poin terakhir pendahuluan atau latar belakang, biasanya terdapat kata-kata seperti ini: berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah mendesain bla bla bla, judul penelitian kalian atau judul makalah kalian tadi, yang mana tujuannya apa dengan adanya misalnya sistem ini diharapkan bla bla bla. Nah, jadi poin terakhir pasti usahakan kata-katanya seperti itu, bukan copy paste sih, tapi misalnya berdasarkan latar belakang di atas penelitian. Dan poin paling pentingnya adalah hindari kata peneliti. Jadi tidak boleh ada kata peneliti, tapi cukup
misalnya diganti dengan penelitian ini. Kemudian poin 1.2 adalah rumusan masalah. Jadi latar belakang tadi poin 1.1, kemudian poin 1.2 nya adalah rumusan masalah. Biasanya menggunakan kata tanya. Contoh misalnya berdasarkan uraian di atas bla bla bla, yaitu bagaimana desain alat anti kantuk saat berkendara yang sesuai untuk memperingatkan para pengendara. Jadi bisa kata bagaimana. Kemudian juga contoh lain misalnya berdasarkan permasalahan di atas bla bla, apa pengaruh terumbu karang terhadap perairan Indonesia. Pakai kata apa. Yang satu, yang sebelumnya adalah bagaimana, ini adalah contoh apakah contoh kalimat tanya apa. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, poin yang ketiga yang saya contohkan misalnya berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya adalah apakah frustasi online dan penyebab timbulnya frustasi online. Nah itu pakai kata apakah tadi, apa, bagaimana, atau apakah. Itu semuanya bisa digunakan. Cuma untuk ranah teknik biasanya menggunakan kata bagaimana yang paling tepat. Ya kalian sesuaikan dengan tujuan kalian saat membuat project tersebut. Nah, poin yang 1.3 selanjutnya itu tujuan. Jadi bisa tujuan atau bisa pun ditambahkan manfaat dan tujuan penelitian. Sebenarnya sama sih. Jadi contohnya tujuan dari pembuatan alat ini, alat yang kalian ajukan untuk makalah, itu adalah poin tujuan itu adalah menjawab rumusan, poin rumusan. Jadi kalau misalnya rumusannya ada 3 dari kata bagaimana tadi, berarti poin tujuannya juga ada 3. Sesuaikan. Kalau ada 2 berarti poin tujuannya ada 2. Itu bisa juga ditambah misalnya opsional aja, gak harus wajib. Misal tambah sedangkan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah sensor dan transducer pada program studi di 3 teknik elektromedik Politeknik Unggulan Kalimantan. Itu juga bisa di akhir. Jadi poin 1.3 adalah tujuan. Selanjutnya adalah landasan teori. Jadi landasan teori itu dari 2.1 dan seterusnya itu kalian sesuaikan tentang teori apa yang kalian gunakan dalam penelitian. Misalnya teori yang pertama misalnya kalian bisa mengacu pada undang-undangnya, kemudian juga teori medisnya. Misal kalian membuat alat EKG, berarti juga harus ada teori medisnya, misalnya anatomi jantung. Kemudian yang wajib ya adalah teori mikrokontrollernya sama teori sensor transducer dan aktuatornya, itu juga wajib. Jika sesuaikan sendiri, itu contohnya seperti itu. Misalnya pertama poin teori permasalahannya misalnya frustasi bla bla bla, kemudian poin mikrokontrollernya dia menggunakan Arduino Uno, maka dijabarkan adalah poin teori Arduino Uno-nya. Nah ini contoh lainnya itu misalnya teori tentang sensor dan aktuatornya, misalnya modul GPS, kemudian sensor sidik jari dan lain-lain. Nah untuk bab 3 metodologi itu desain penelitian. Jadi yang poin pertama adalah 3.1 itu adalah desain penelitian. Jadi kalian jabarkan tahapan perencanaan penelitiannya. Biasanya sih dibuat dalam bentuk diagram alir atau seperti flowchart. Nah itu seperti contohnya, misalnya langkah pertama adalah studi iteratur, kemudian perencanaannya, kemudian perakitan alat, dan terakhir adalah misalnya uji coba alat. Nah, kalian sesuaikan sendiri. Mungkin kalian setiap baca jurnal pasti ada diagram alir atau desain penelitiannya. Nah ini salah satu contoh lainnya dari desain penelitian, diagram alirnya. Misalnya dari poin pertama adalah perencanaan penelitian, kemudian poin kedua pengujian prototipe, kemudian langsung masuk lagi pengujian prototipe, langsung masuk
itu perencanaan penelitian, kemudian misalnya perencanaan prototipe, kemudian pengujian prototipe, kemudian hasil penelitian, dan terakhir ada kesimpulan. Kalian sesuaikan sendiri dengan ranah penelitian kalian. Kemudian poin 3.2 bab 3 metodologi itu adalah peralatan hardware dan software yang digunakan. Jadi hardware-nya itu yang digunakan apa saja. Misal laptop, kemudian Arduino Mega, kemudian sensornya di HT11 800 GPS dan lain-lain. Kemudian softwarenya yang digunakan apa? Biasanya pertama yang jelas kalau menggunakan Arduino jelas harus ada poin ide Arduino, kemudian misalnya Proteus, kemudian spesifikasi laptop kalian, misalnya menggunakan software apa, misalnya Windows 8 atau Windows 10, atau misalnya Linux, Mac OS atau dan lain-lain. Nah, jadi itu hardware dan softwarenya perlu dijabarkan. Kemudian masuk ke poin 3.3 itu perancangan. Yang pertama adalah gambaran sistem model. Jadi gambaran model sistem model kalian itu digambarkan. Misal contohnya adalah dengan cara misalnya seperti tampilan gambar yang lebih menarik dibuat ya berdasarkan gambar-gambar hardware-nya, kemudian ataupun misalnya seperti yang di pojok kanan. Jadi kalian desain misalnya contoh mendesain sebuah cool box. Nah, itu kalian jabarkan misalnya posisi sensornya di mana, posisi mikronya di mana. Nah, kalian jabarkan. Jadi semacam gambaran desain alat kalian gambarkan. Entah itu berupa bisa spesifik sampai ke seperti pojok kanan, slide pada pojok kanan, ataupun pada slide pojok kiri bawah itu misalnya seperti blok diagram, tapi dibuat semenarik mungkin dengan tampilan misalnya berupa hardware fisiknya. Nah, itu juga bisa. Tapi alangkah bagusnya bisa desain 3D itu lebih bagus, ataupun desain yang seperti yang gambar sistem model di Blood Cool Book itu juga cukup bagus. Nah, ini juga salah satu contoh desain gambaran sistem model. Gambaran sistem modelnya kayak gini. Itu bisa dibuat juga kayak gini, simple, gak masalah. Kalau nggak bisa kalau emang nggak bisa desain 3D misalnya. Kemudian perancangan sistem hardware yang digunakan, misalnya kalian jabarkan. Itu misalnya jelas harus digambarkan dalam bentuk diagram. Contohnya itu inputnya misalnya modul GSM, sensornya sensor sidik jari, kemudian prosesnya adalah Arduino Uno, kemudian outputnya adalah misalnya motor DC, relay, sama misalnya handphone ataupun laptop. Itu salah satu contoh block diagram format seperti ini. Nah, kemudian dari fungsi block diagram ini harus dijabarkan. Misalnya mikrokontrolnya tadi, kontrolnya adalah Arduino Mega, itu harus dijabarkan fungsinya apa, terus sensor di HT11 misalnya fungsinya apa. Nah, selanjutnya adalah perancangan software. Perancangan software ini merupakan perancangan program keseluruhan. Biasanya dibahas tentang flowchart, kemudian misalnya modul komunikasinya apa yang dipakai. Misal RTC menggunakan modul komunikasi I2C, kalian bahas aja. Kemudian misalnya SIM 800 menggunakan modul komunikasi I2C, kalian bahas juga, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari perancangan software. Jadi kalian jabarkan secara flowchart alur alat kalian itu gimana cara kerjanya, misalnya mulai, kemudian bla bla bla. Jadi alur kerja secara software, sensor-sensornya gimana, seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa nanti tanyakan lebih lanjut ke saya kalau emang kurang memahami di bagian perancangan software. Nah, ini juga bisa untuk perancangan software, misalnya pembacaan data suhu seperti yang saya singgung di pertemuan sebelumnya.
dengan bentuk flowchart, ataupun juga kalau misalnya udah jago desain dengan menggunakan misalnya mind mapping, itu bisa juga menggunakan dalam bentuk mind mapping, bisa. Jadi entah flowchart atau mind mapping itu opsional, yang penting salah satunya harus ada. Secara umum sih adalah flowchart. Ini seperti yang saya jabarkan tadi, misalnya program imunisasi. Itu program imunisasi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu bisa dimasukin di poin sebagai bahan di poin perancangan softwarenya. Kan kalian jabarkan program imunisasinya apa aja yang di sana, apakah imunisasi secara sub serial, apakah dia menggunakan imunisasi singleware, atau misalnya menggunakan SPI, atau menggunakan imunisasi I2C, atau empat-empatnya menggunakan. Jadi nggak harus salah satu, misalnya dia juga menggunakan empat-empatnya, tulis ke empat-empatnya, jabarkan ke empat-empatnya. Atau dia menggunakan cuma dua, ya tulis aja, kalian tulis di makalahnya dia menggunakan dua jenis mode, kalian jabarkan. Nah, jangan lupa flowchartnya. Nah, terakhir adalah daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Saya sarankan penulisan daftar pustaka makalah ini menggunakan sistem Harpad. Nah, nanti kalian cari sendiri di referensinya di Google untuk lebih jelasnya, yaitu sistem Harpad ini menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet. Jadi nama penulisnya dalam daftar pustaka yang diurutkan dari B sampai Y berurutan. Jangan misalnya yang duluan, yang pertama adalah misalnya Yahya, kemudian di bawahnya adalah Akbar atau Muhammad, enggak boleh. Jadi harus berurutan, misalnya Akbar, Muhammad, kemudian misalnya Yahya terakhir. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, dan C seterusnya tepat di belakang tahun publikasi. Tuh contohnya misalnya Buller H. Hogarth K. 1994A, Buller H. Hogarth K. 1994B. Jadi dia penulisnya sama, cuma penelitiannya berbeda, tapi penulisnya sama. Jadi dilakukan dengan cara penambahan huruf di belakang tahunnya. Kemudian alamat internet ditulis menggunakan huruf italik atau miring. Terdapat banyak varian dari sistem Harpad yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia. Nah, jadi kalau untuk misalnya mengambil pada internet, misalnya blog, sistem blog itu ditulis miring contohnya. Atau misalnya kalian mau mengambil dari ranah dataset, misalnya dataset I2C. Dataset itu adalah misalnya dataset itu adalah file tentang sensor. Nah, dataset I2C berarti tentang I2C, atau dataset tentang DS11307 itu adalah modul RTC, berarti penjelasan tentang modul RTC. Nah, di sana di dataset dijabarkan arusnya berapa, tegangannya berapa dari modul ini, blok diagramnya gimana dari modul itu. Nah, itu dijabarkan di dalam dataset. Jadi kalau kalian ingin mengetahui secara rinci tentang sensor secara spesifik datanya, itu kalian tulis aja misalnya dataset LM35, nanti muncul di Google. Nah, kalau kalian ngambil gambar atau ngambil data dari dataset gimana pada penulisan daftar pustakanya, seperti yang contoh itu. Jadi dia kan nggak ada penulis. Nah, kalian kalau nggak ada penulis, kalian lihat dulu ada nggak di dataset itu perusahaannya. Kalau ada misalnya perusahaan pemproduksinya, kalian tuliskan aja Maxim Integrated DS 1307 atau nama komponennya, kemudian tahunnya, kalian beri keterangan online. Jadi setiap citasi online dari blog atau dari manapun itu harus ada keterangan tanda kurung online, kemudian diakses atau IP label. Kalau bahasa Indonesia diakses, alamatnya di mana, kemudian atau available https bla bla bla, diakses pada tanggal sekian sekian, itu bisa. Atau langsung juga misalnya https nggak ada available-nya bla bla, langsung diakses pada tanggal sekian sekian juga bisa. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya.
Untuk kekurangan dari segi penyampaian dan materinya dapat menghubungi saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.